Nah, ini Bapak Ibu ya, ide yang didapatkan setelah belajar topik pendekatan TARL ya. Jadi boleh langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya, hal pertama kali ya yang akan saya lakukan sebagai seorang guru ya setelah mempelajari pendekatan teaching at the right level adalah menerapkan pendekatan teaching at the right level dalam pembelajaran ya. Lalu pendekatan ini memang sangat efektif untuk diterapkan di sekolah saya karena di sekolah saya setiap siswanya memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan yang berbeda-beda, sehingga jika diterapkan, maka siswa akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Ya. Jadi langsung ide Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah cover ya atau setelah sampul, langsung kita jawab pertanyaan aksi nyata. Mana pertanyaan aksi nyatanya Kakak ya? Lihat di sini. Ya, nah di sini ya. Ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Nah, kita buatkan di jurnal pembelajaran seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu setelah ide yang didapatkan ya? Nah, lihat lagi pertanyaannya Bapak Ibu ya. Perencanaan pembelajaran ya, kita lihat saya yang TARL ya, contohnya ya aksi nyata TARL ya, ini dia ya. Apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak Ibu guru ambil ya dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis pendekatan TARL ya. Nah, jadi kita lihat juga Bapak Ibu ya, bagaimana jawabannya? Ini di Bapak Ibu, rancangan pembelajaran ya dengan pendekatan TARL. Apa rancangannya? Hal yang pertama yang akan saya lakukan setelah mempelajari TARL adalah yang pertama, kita harus melaksanakan namanya asesmen awal Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami tingkat kemampuan siswa, saya melakukan asesmen awal ya untuk mengetahui secara mendalam kemampuan awal setiap siswa ya. Asesmen ini saya lakukan dengan tes tertulis menggunakan Google Form dan quizzes ya. Jadi ada tahapan penyusunan asesmen diagnostik itu Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah analisis rapor murid ya. Baca kembali rapor dan ngobrol dengan guru sebelumnya. Lalu identifikasi kompetensi, buat indikator turunan dari kompetensi yang akan diajarkan. Lalu susun instrumen asesmen ya, lalu ukur kompetensi peserta didik. Galilah informasi tentang murid, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana motivasinya ya, bagaimana minatnya dan sarana belajarnya. Barulah kita laksanakan namanya asesmen Bapak Ibu ya. Barulah kita olah hasilnya dan gunakan data ya untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah kita menjelaskan ide yang didapatkan setelah belajar topik pendekatan TARL ya, ataupun UBD, ataupun berdiferensiasi ya, ataupun CRT, setelah itu kita buat namanya rancangannya Bapak Ibu ya. Rancangan pembelajaran. Nah, apa rancangannya? Di sini Bapak Ibu ya, contohnya di sini saya jelaskan yang TARL. Kita harus mengetahui dulu asesmen awal siswa ya. Setelah itu baru kita buat namanya kelompok belajar yang heterogen Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia TARL Bapak Ibu ya, teaching at the right level Bapak Ibu ya, kita harus membuat namanya asesmen diagnostiknya ya. Ini asesmen diagnostik kognitif ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada contoh soalnya oleh saya, kebetulan saya di sini fisika. Kita buatkan gini Bapak Ibu ya. Dari hasil asesmen ini, saya dapat memetakan kemampuan murid secara lebih jelas ya. Jadi kalau di teaching at the right level Bapak Ibu, di situ ya kelompoknya itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Ada kelompok yang memenuhi atau kelompok mahir, ada memenuhi sebagian ya dan ada yang belum memenuhi. Jadi untuk kelompok murid yang memenuhi atau mahir ya, kita berikan tantangan Bapak Ibu ya. Contohnya saya di sini memberikan tantangan lebih seperti menggunakan virtual laboratorium ya. Kalau mungkin Bapak Ibu memberikan tantangan contohnya misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu berikan LKPD kepada kelompok mahir ini pertanyaan-pertanyaan ya yang level kognitifnya C4 sampai C6 ya. Boleh juga seperti itu Bapak Ibu ya.
Untuk kelompok murid berkembang, saya berikan modifikasi tugas ya, seperti panduan dan latihan sesuai kebutuhan sebagai contoh mempraktekannya secara langsung gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin untuk yang kelompok belum memenuhi ya, saya bimbing mereka dalam ya melaksanakan praktikum GLB dan GLBB. Jadi itu bedanya Bapak Ibu ya, kalau teaching at the right level, memang kita itu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya ya. Ada yang kelompok mahir, berarti yang di atas KKM, ya. Ada yang memenuhi sebagian, yang diantaranya, dan ada yang belum memenuhi, ya. Yang belum memenuhi ini adalah yang belum mencapai KKM. Ya, Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu susun, ya, setelah Bapak Ibu buat namanya ide, jadi yang pertama cover ya. Setelah cover boleh langsung ini Bapak Ibu, ide yang didapatkan setelah belajar topik apa Bapak Ibu ya. Nah, boleh seperti itu, langsung ke rancangan ya, juga boleh langsung ke rancangan ya, seperti ini contohnya. Lalu setelah itu apa Kakak ya? Setelah itu, setelah kita bagi kelompoknya Bapak Ibu, silahkan ya kita buatkan rumusannya lagi ya, menentukan tujuan pembelajaran ya. Kita buatkan tujuan pembelajaran ya di sini. Contohnya tujuannya melalui tayangan video, diskusi dan tanya jawab ya. Peserta didik dapat menguraikan besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan ya dalam satu dimensi berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berdasarkan rumus ABCD ya. Ini sudah saya terangkan. Baru Bapak Ibu buatkan namanya kegiatan pembelajaran ya. Jadi tidak harus modul ajar Bapak Ibu ya. Tidak harus modul ajar, langsung kepada kegiatannya boleh Bapak Ibu, kan namanya merancang Bapak Ibu ya. Nah, kita buatkanlah Bapak Ibu kegiatan pembelajaran ya dari kegiatan pendahuluan ya. Pendahuluan di sini contohnya, lalu kegiatan inti ya. Kalau kegiatan inti ini Bapak Ibu, kami membuatnya melalui model PBL ya, problem based learning. Jadi langkah 1 kalau di PBL, orientasi peserta didik terhadap masalah ya. Guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev ya. Peserta didik dapat mengemukakan beberapa masalah yang muncul berdasarkan video. Nah, di langkah yang kedua ini nampaknya Bapak Ibu ya, terlihat nanti kita mengelompokkan siswa menurut kemampuannya. Ini yang dikatakan namanya pendekatan teaching at the right level ya. Kita mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Ada kelompok murid memenuhi atau mahir, Bapak Ibu ya, kita berikan tantangan. Ada kelompok murid memenuhi sebagian dan ada kelompok murid yang belum memenuhi ya. Kalau kelompok murid yang belum memenuhi, apa treatment kita ya? Guru membimbing pelaksanaan praktikum gerak lurus secara langsung bersama peserta didik tersebut ya. Jadi agak lama waktu kita di kelompok di kelompok murid yang belum memenuhi ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu ya. Sampai sekarang pusing-pusing terus membuat jurnal pembelajaran, nggak siap-siap kan? Nah gitu ya. Ini contohnya punya adik saya belum juga siap-siap dia membuat ya. Nah ini mungkin ada dia di room ini mungkin atau gimana ya. Ini sudah hijau semuanya kan. Nah ini sudah post test dia ya. Tetapi saat jurnal masih bingung gimana buat jurnal gitu kan. Jadi nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu ya. Jurnal itu sini udah ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Sampul ya Bapak Ibu ya. Setelah sampul apa Kakak? Ya, dokumen aksi nyata. Satu tugas aksi nyata yang terbaik ya di antara UBD, berdiferensiasi, TARL ataupun CRT, ya, jawaban pertanyaan aksi nyata. Di mana kita lihat pertanyaannya Kakak ya? Ya di ruang GTK ini Bapak Ibu ya. Contohnya tadi yang TARL berarti yang ini. Bapak Ibu jawablah ya pertanyaan-pertanyaan dari merancang pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu, rancanglah pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan ya, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, contohnya sudah saya berikan juga contohnya tadi. Lalu apa lagi yang harus ada di jurnal itu Kakak? Yang pertama, yang ketiga ya, yang ketiga ya di sini. Silakan di tap-tap layar Bapak Ibu ya. Yang ketiga refleksi Kakak ya, refleksi. Apa itu refleksi Bun? Refleksi itu berisi evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari ya. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari saat Bapak Ibu merancang ya, saat Bapak Ibu merancang kegiatan TARL itu ya, atau berdiferensiasi atau UBD ya atau CRT.
Lalu pengalaman bermakna apa yang didapatkan ya Bapak Ibu ya dari merancang pembelajaran itu ya. Lalu bagaimana rancangan yang telah dibuat ya. Itulah isi refleksi Bapak Ibu. Ya, kalau di sini kalau dulu saya memang menerapkan ya. Kalau sekarang kan boleh merancang Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus ada foto-foto di kelas sebenarnya. Ya. Nah, kalau saya di sini karena kalau dulu saya memang menerapkan ya, tapi kalau Bapak Ibu mungkin setelah merancang ya pembelajaran atau kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan TARL, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, dan pengalaman sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda ya. Saya sebagai guru, penting bagi saya mengetahui dan memahami setiap peserta didik, sehingga saya dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dengan tepat. Langkah awal yang saya lakukan ya untuk melaksanakan pendekatan TARL ini ya atau merencanakan pendekatan TARL yaitu saya mengadakan asesmen awal kognitif pada pembelajaran. Asesmen ini merupakan proses pemerolehan informasi bagi saya sebagai guru. Hasilnya digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid. Pendekatan TRL ini juga salah satu pendekatan yang efektif dalam pembelajaran fisika yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik dalam berhitung, ya, membaca dan menulis. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buatkan refleksinya ya sesuai dengan kata-kata Bapak Ibu. Kak, gimana caranya Kakak supaya refleksi kita itu tidak terplagiasi? Ya, makanya Bapak Ibu susun ya sesuai susun sendiri bahasanya. Silakan banyak membaca ya. Boleh membaca jurnal terkait pendekatan TRL ya. Boleh juga membaca berbagai jurnal melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, CRT, UBD. Banyak membaca Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu banyak membaca, nanti juga mudah ya Bapak Ibu ini menyusun refleksinya. Ya, setelah refleksi apa lagi Kakak? Setelah refleksi itu ada namanya Bapak Ibu ya umpan balik ya Bapak Ibu ya. Umpan balik. Jadi umpan balik ini dari siapa saja Kakak ya? Yaitu dari rekan sejawat atau guru. Ya Bapak Ibu, jadi jangan pusing-pusing Bapak Ibu ya. Kakak, kan sekarang siswa tidak sekolah lagi ya, siswa sudah ujian ya. Gimana kami caranya mendapatkan foto siswa? Ya kan nggak ada diminta di sini foto siswa Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu saja yang mempersulit diri kan. Nah di sini kan hanya diminta umpan balik dari rekan sejawat atau guru ya. Cuma dari rekan sejawat atau guru. Tidak juga fotonya ya, umpan baliknya ya. Berarti boleh nanti screenshot Wawa Bapak Ibu ya atau Bapak Ibu buatkan Google Form kepada rekan sejawat Bapak Ibu ya juga boleh ya. Tidak harus juga ada foto teman Bapak Ibu itu ya. Jadi umpan balik ini berisi tanggapan ya Bapak Ibu ya. Berisi tanggapan dari rekan guru ya terkait rancangan pembelajaran yang telah dirancang ya. Umpan balik ini, nah ini Bapak Ibu ya. Umpan balik ini dapat diketik secara langsung pada jurnal ya, itu pilihan yang pertama. Bisa juga ditulis tangan, lalu di-scan ya dan dimasukkan ke dalam jurnal. Bisa juga menggunakan Google Form Bapak Ibu ya, lalu di-screenshotkan dan dimasukkan ke dalam jurnal ya. Atau boleh juga pesan melalui Wawa Kakak, boleh ya, silakan di-screenshot ya. Jadi sebenarnya tidak harus ada juga fotonya, tetapi agar lebih menarik, nah ini kan opsional Bapak Ibu ya. Agar lebih menarik, bisa juga ditambahkan foto dari rekan guru yang memberikan umpan balik. Silakan ditatap layar Bapak Ibu. Ditatap layar ya, silakan ditatap layar Bapak Ibu ya. Nah, jadi dokumentasinya seperti apa Kakak ya? Jadi kalau di aturannya Bapak Ibu ya, kalau di aturannya di sini tadi ya. Nah, kalau di aturan ini Bapak Ibu. Ini nanti kita bahas juga ya ide refleksi ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau di aturannya, ketentuan mengunggah jurnal bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini ketentuannya ya. Ketentuannya yang pertama rancangan Bapak Ibu ya. Rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip UBD atau pembelajaran berdiferensiasi atau TARL ya atau CRT ya. Kalau bodoh 1 cuma 4 itu Bapak Ibu ya. Baru rancangan Bapak Ibu ya.
Lalu dokumen dibuat dalam format PDF ya, maksimal 10 MB ya. Penamaan dokumennya nama mahasiswa, NIM ya, judul dan aksi nyata ya. Contohnya di sini Woro Sri Hastuti ya, underscore NIM-nya berapa ya, apa judul aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tidak ada ketentuannya Bapak Ibu dokumentasinya ya. Mana lagi ketentuannya? Coba kita lihat lagi ya, yang di sini saya tadi ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasi ini hanya juga opsional, tetapi kalau bisa memang berisi foto saat Bapak Ibu mempresentasikan rancangan kepada guru-guru ya. Jadi tidak perlu juga ada foto dengan siswa ya. Boleh foto dengan guru saja boleh Bapak Ibu ya. Nah, berisi foto saat Bapak Ibu mungkin berdiskusi dengan rekan sejawat ya. Nih atau saat berdiskusi dengan rekan sejawat ya, saat merancang pembelajaran ya. Karena kita kan baru merancang Bapak Ibu ya. Nah, kita baru merancang ya. Lihat di sini pertanyaannya ya, sini. Ya, nah ini dia. Mengembangkan rancangan ya, mengembangkan rancangan. Jadi bukan menerapkan ya. Kalau menerapkan berarti memang sudah kita terapkan ya. Pun apakah live ini juga ada di YT? Insya Allah Kakak ya. Ini sudah kami rekam Kakak. Tetapi tadi apa ya, rekamannya tadi terputus ya. Ini diulang lagi, sudah 16 menit ya. Kak, bahas refleksi yang ditulis di jurnal apa nanti juga di copy paste kolom unggah. Ya, di sini refleksinya. Sabar ya Kakak ya, sabar ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tips agar jurnal pembelajaranku itu tervalidasi, kerjakan sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan pada aksi nyata ya. Nah, sudah ada ketentuannya, ini aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu katanya lagi Bapak Ibu, sesuaikan dengan ketentuan jurnal pembelajaran dan jangan plagiat ya. Jangan plagiat Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Kalau disuruh merekam video aksi nyata gimana Kakak ya? Kan banyak aksi nyatanya pilihannya Kakak ya. Ambil yang paling mudah Kakak ya. Nah, jangan mempersulit diri Kakak ya. Jangan mempersulit diri ya. Kalau video kan sulit tuh ya. Ambil yang mudah, kan banyak pilihannya. Pilihannya kan enggak satu saja ya. Modul 1 pilihannya 4 ya. Modul 2 pilihannya 4, modul 3 pilihannya 3 ya kan? Jangan mempersulit diri ya Bapak Ibu ya. Sudah dimudahkan ini Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Deskripsi dan refleksi upload jurnal pembelajaranku ya. Ya. Semuanya harus merekam Kakak. Merekam apa? Enggak ada merekam. Nih. Ini contohnya. Ini kan ada merekam ya. Enggak ada merekam di sini. Hal apa yang pertama kali atau mungkin yang apa ya? Yang jurnal kedua. Yang jurnal kedua kan membuat rancangan kegiatan juga ya. Kalau yang modul 1 nggak ada merekam di sini ya, kalau modul 1. Kalau modul 3 juga nggak ada merekam. Ini saya punya semua akunnya nih. Ya, kalau modul 3 ini dia ya. Kalau modul 3 juga nggak ada disuruh merekam ya. Nah, di sini. Nah, kalau modul 3 di sini dia disuruh juga kita merancang ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran? Ya, rancangan lagi ya, rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun ya. Secara konkret mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara. Jelaskan langkah-langkah spesifik yang Bapak Ibu ambil ya. Kalau ini yang modul 3 ya. Nah, di sini. Kak, urutannya saya buat materi pengalaman bermakna umpan balik bisa gitu urutannya. Ya, urutannya ini saja Kakak. Kan ini sudah saya kasih urutannya Kakak ya. Nih, urutannya Kakak, sampul, dokumen aksi nyata ya, satu tugas aksi nyata yang terbaik, lalu jawaban dari pertanyaan aksi nyata ya, lalu rancangannya Bapak Ibu. Lalu refleksi ya, lalu umpan balik ya. Kalau ada foto boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Yang penting memang tulisan Bapak Ibu sendiri. Ya Bapak Ibu ya, jangan mempersulit diri Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lihat lagi. Nah, kalau di sini pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara mana saja yang secara eksplisit Bapak Ibu terapkan dalam rancangan pembelajaran ini ya. Berikan contoh bagaimana penerapan tersebut terlihat dalam kegiatan pembelajaran ya. Lalu
Strategi atau metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu pilih untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan karakter peserta didik dalam rancangan ini? Mengapa Bapak Ibu memilih strategi tersebut, ya? Kemudian setelah Anda melakukan aksi nyata dan menyelesaikan pertanyaan di atas, Anda dapat menjawab pertanyaan ini, ya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti kita tulis di saat mengupload jurnal, ya Bapak Ibu, ya. Jadi rancangan pembelajaran ya yang Bapak Ibu susun. Masih rancangan juga kalau modul 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, nih ya masih rancangan Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan mempersulit diri ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, di sini kita langsung lagi ya deskripsi dan refleksi upload jurnal pembelajaranku ya. Refleksi itu bisa kita buatkan materi misalnya saya jelaskan pengertian PSE baru bermakna ya. Refleksi ini dia Kakak ya. Kalau refleksi berisi apa? Berisi evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari ya. Nah, apa yang sudah dipelajari tentang cara merancang pendekatan TRL ya. Pengalaman bermakna apa yang didapatkan saat merancang itu ya. Bagaimana rancangan yang telah Bapak Ibu buat ya, boleh seperti ini Bapak Ibu buatkan refleksinya ya. Jadi rancangan Bapak Ibu ya, rancangan. Oke Bapak Ibu. Kak, modul aja yang berdiferensiasi dan mendalam itu seperti apa? Ini dia nih kan dia. Nah, ini contohnya nih. Ya, ini dia yang kalau berdiferensiasi dan apa namanya? Dan sesuai pembelajaran deep learning ya. Nah, ini harus ada bagian-bagian identifikasi ya. Harus ada desain pembelajaran ya. Lalu harus ada juga pengalaman belajar ya. Kita buatkan juga ini berkesadarankah ya, bermaknakah ya atau menggembirakan. Ya, silakan Bapak Ibu buat ya. Kalau di modul 3 harus ada rancangan pembelajarannya Ibu ya. Iya, kalau di modul 3 harus ada juga rancangannya ya. Ini sini sudah saya buatkan juga contohnya ya. Jurnal pembelajaranku modul 3 ya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ya. Kami beri judul di sini menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, tetapi saya menggunakan rancangan deep learning ya Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Nah, jadi yang saya pilih yaitu 4 pilarnya itu berpusat pada murid ya, kodrat alam dan zaman ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya, perubahan budi pekerti ya. Nah, ini dia ya. Penerapannya ada. Nah, di sini contohnya ya, contoh modul ajarnya. Oke, Bapak Ibu. Bun, gimana cara misalnya, Bun ya? Jadi ini hanya referensi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri ya. Nanti kami tim ya, saya dan juga Pak Ade akan memeriksa jurnal Bapak Ibu ya. Boleh konsul gratis ya, konsul gratis terkait jurnal dan juga modul ajar. Tapi kami tidak membuatkan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri ya, sesuai referensi kami. Lalu Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu siap boleh diperiksa oleh tim kami ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau Bapak Ibu ya, silakan dihubungi saja admin kita ya dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke Bapak Ibu ya, setelah itu deskripsi dan refleksi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu itu mengupload jurnal pembelajaran ya, Bapak Ibu harus namanya mengisi deskripsi ya. Deskripsi itu Bapak Ibu ada 3 pertanyaan nanti Bapak Ibu ya. Apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas tersebut ya sebagai aksi nyata terbaik ya. Lalu mintalah ya. Mintalah apakah perlu dibuatkan modul pada modul 1. Maksudnya Kakak, kami tidak ada membuat-buatkan ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri ya. Lalu kalau mau diperiksa oleh tim kami periksa ya Bapak Ibu. Lalu di deskripsi itu mintalah umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih. Berarti nanti umpan balik teman Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu ketikkan di kolom ini ya. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah aksi nyata yang Bapak Ibu pilih memenuhi prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Ya, jelaskan. Oke. Silakan ditap-tap layar Bapak Ibu ya, di-share-share kepada teman-teman yang belum bergabung ya pada malam hari ini. Ya, kalau bisa di-upload lagi Bapak Ibu ya. Ini sudah hari keberapa ini? Belum juga mengupload jurnal kan Bapak Ibu ya.
Ini teman kita tadi ya sudah yang 2025 ya. Ini teman-teman kita yang udah dikirimkan kepada kita jurnalnya untuk diperiksa ya. Ini dia. Teman-teman kita sudah banyak ya meminta diperiksa jurnalnya. Alhamdulillah sudah kami periksa ya. Dan banyak tadi beberapa masukan ya. Setelah itu dia buat ya sesuai dengan masukannya itu. Alhamdulillah juga sudah ditambahkannya juga ya di kegiatan pembelajaran itu ada yang menggembirakan dan berkesadaran ya, ada menggembirakan, ada bermakna ya, alhamdulillah ya. Jadi ini sudah seperti modul ajar deep learning ya. Nah, nggak ada foto Bapak Ibu ya, nggak ada foto kan baru baru rancangan ya. Nggak ada foto ya. Kalau ini kan foto rekan sejawat saja Bapak Ibu ya, foto rekan sejawat saja ya. Apakah ketiga pertanyaan ya? Apakah ketiga pertanyaan deskripsi harus dijawab semua? Iya kakak, harus dijawab. Ini contohnya kakak ya, harus dijawab kakak ya Bu, boleh minta referensi untuk modul 3. Boleh, ya ini referensinya kakak ya. Modul 3 mana ya? Nah ini dia modul 3 ya. Modul 3 kami berikan judul yaitu menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Ini berbasis deep learning ya Bapak Ibu ya. Silakan hubungi saja admin kita di sini. Ada juga teman kita yang telah Bapak Ibu ya, yang telah tadi itu ya, yang telah valid ya Bapak Ibu ya. Benar tadi ya, yang telah valid. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ada yang beberapa teman kita itu yang sudah valid ya Bapak Ibu ya. Lupa saya yang mana ini. Karena memang banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah valid ini kemarin ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tahun 2025 juga Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah valid nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah valid nggak apa-apa kita sebar ya. Nah, ini sudah valid ini ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini dia. Ini sudah valid ini Bapak Ibu ya. Diferensiasi produk, tahapan perencanaannya, ya langkah-langkah penerapannya ya. Nah, ini dia. Ini sudah valid ya. Ini 2025 ini Bapak Ibu ya. Baru ya. Ini sudah valid ini Bapak Ibu ya tahun 2025 ya. Nah, ini kumpulan referensi ini Bapak Ibu ya. Sudah saya buatkan di sini Bapak Ibu ya. Di folder yang pertama ya, lalu di jurnal pembelajaranku 2025. Lalu ada di sini Bapak Ibu ya, jurnal pembelajaranku tahun 2025 ya. Kalau ini saya yang membuat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini ada referensinya Bapak Ibu ya. Ini kumpulan jurnal tervalidasi tahun 2025. Kalau ini referensi jurnal modul 1 tahun 2025 dan juga 2024 ya. Kalau ini bercampur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Kalau ini adalah referensi untuk Bapak Ibu ya yang tahun 2024 dan juga tahun 2025. Ya, ini modul 1 ya. Nah, ini modul 2-nya ya Bapak Ibu ya. Ini modul 2 referensinya. Tapi ini nggak bisa di copy paste ya, nggak bisa ya, cuma referensi. Buat sendiri Bapak Ibu ya, buat sendiri. Ini dikunci nih Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini yang filosofi nilai dan pendidikan nilai ya. Lalu ada juga referensi jurnal SMK ya beberapa ya, yang SMK. Siapa yang di sini SMK ya? Yang BK ada juga beberapa ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan kalau mau referensinya silakan hubungi saja admin kita. Minta referensi untuk BK boleh Bun ya, boleh. Kalau BK itu kami ada di sini Bapak Ibu ya. Kalau BK ini dia. Mana yang BK? Ah, ini dia ya yang BK. Mana dia ya yang BK? Di BK itu adalah layanan waktu itu ya. BK ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu yang BK di sini. Nah, ini dia ya. Jurnal pembelajaranku layanan bimbingan dan konseling ya. Kalau sekarang modul 1 ya. Kami beri judul yaitu menyebarkan pemahaman ya. Menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan ya. Ini dia. Jadi Bapak Ibu buatkan saja ya. Kalau ini teori-teori sedikit ya tentang bimbingan konseling ya. Langsung di sini saja ya aksi nyatanya. Nah, refleksikan pengalaman bermakna ya asesmen dan layanan BK menyebarkan pemahaman terhadap pentingnya layanan BK di sekolah ya. Membangun kesadaran pemangku kepentingan di sekolah tentang pentingnya layanan BK di sekolah ya. Silakan apa upaya-upaya Bapak Ibu BK ya. Lalu layanan BK yang dapat ditawarkan untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya layanan BK ya.
Nah, lalu baru di sini Bapak Ibu buatkan ya, boleh menyebarkan pemahaman itu ya terhadap pentingnya layanan BK di sekolah ya melalui video, boleh Bapak Ibu ya, atau melalui poster, boleh Bapak Ibu ya. Contohnya di sini saya melalui poster ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nah ini dokumentasinya. Jadi dokumentasinya contohnya kita saat menyebarkan pemahaman ini di depan rekan sejawat kita ya, saat rapat misalnya ya kita minta waktu sedikit sebentar ya Bapak Ibu ya untuk mendokumentasikan bagaimana menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan kita. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, di sini ada umpan balik ya Bapak Ibu ya. Layanan kalau jurnal Kakak ya, kalau jurnal itu referensinya secara umum Kakak ya, referensinya secara umum kalau jurnal ya. Tetapi kalau modul ajar, Bapak Ibu ada beberapa contoh modul ajar UKIN ya. Di sini ada contoh beberapa template modul ajar UKIN ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu apa? Misalnya Bapak Ibu layanan kesehatan SMK ya. Nah, di sini ada contohnya kalau yang SMK ada beberapa ya. Layanan kesehatan ada nggak? Ada ya, layanan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa 2 modul ya. Ini hanya referensi ya, sebagai referensi ya Bapak Ibu ya, kalau SMK ya. Lalu ada yang SMA juga ya. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang SMA ya? Ada beberapa referensi contoh modul ajar untuk video UKIN ya. Ada PJOK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya ini. Sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kak, contoh modul 3 jurusan PJOK. Kalau referensi jurnal itu secara umum saja Kakak ya. Kalau referensi jurnal itu secara umum ya Kakak ya, ada 50 buah referensi ya. Nah, ini nggak bisa diedit ini Bapak Ibu, cuma referensi saja. Silakan Bapak Ibu kembangkan ya. Nih, ya silakan Bapak Ibu kembangkan ya. Kakak, modul ajar bahasa Inggris ada, modul ajar bahasa Inggris Bu SMK. Modul ajar bahasa Inggris itu sama ya SMA dengan SMK ya. Kakak kelas berapa? Bisa nggak Kak kami share Kak, kami boleh nggak? Oke. Nanti ya. Nah, silakan hubungi saja admin saya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini boleh konsul gratis juga Bapak Ibu ya, tetapi ambil yang paket lengkap nanti Bapak Ibu ya, boleh konsul gratis terkait Bapak Ibu buat jurnal. Jadi silakan Bapak Ibu buat sendiri dulu jurnalnya ya. Kami tidak akan membuatkan, Bapak Ibu buat sendiri, berusaha dulu sendiri Bapak Ibu ya. Buat sendiri jurnalnya Bapak Ibu, lalu nanti kalau Bapak Ibu terkendala bisa konsul Bapak Ibu ya, konsul gratis. Ini teman kita yang sudah konsul-konsul nih kan sudah banyak di sini Bapak Ibu ya. Kami karena nggak ada waktu saja bimbel nih Bapak Ibu ya. Nah ini Bu jurnal pembelajaran Bu Sisilia ya. Nah ini dia konsul tadi nih sama saya ya. Nah ini dia konsul tadi. Ya, ini dia pendidikan profesi K1 tahun 2025. Dia konsul tadi ya. Apa sih? Kakak ini saya sudah siap Kakak, apakah ini sudah bagus atau benar? Apakah ada masukan atau ada yang perlu saya perbaiki? Ya, kami berikan masukan Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini dokumentasinya belum tadi ya. Nah, seperti itu. Bisa lihat syarat dalam membuat jurnal Kakak? Ya, boleh ini dia. Jadi ada ketentuan-ketentuannya Kakak ya, apa saja yang harus ada di dalam jurnal ya. Jadi jangan memperibet diri ya Bapak Ibu ya. Jangan memperibet diri. Jurnal BK pembelajaran sosial emosional Kakak ya. Nanti ya Kakak ya. Nah, ini dia. Boleh dikirim ke saya ya apa saja tuh aksi nyata yang BK untuk PSE itu ya. Kalau saya PSE yang ada 2 ya. Kalau yang ada ya. Terkait sosialisasi perundungan waktu itu. Oke, udah ya, udah bisa di screenshot ya. Kalau di apa tadi? Di PSE ya. Kalau PSE kami mencontohkan ya yang case merancang ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak tahu saya aksi nyatanya karena saya belum bisa membuka modul yang kedua ya. Saya yang bisa membuka baru modul 1 dan modul 3 ya. Kalau di sini saya memberikan contoh jurnalnya penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan case dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ya.
Apakah ada aksi nyatanya ini ya? Karena memang saya yang bisa terbuka itu baru yang modul 1 ya. Ini yang baru modul 1 bisa saya buka ya. Modul 1 ini memang adik saya. Dia memilih yang modul 1 ya, tapi dia belum dia kerjakan jurnalnya ini. Ya, kalau ini sahabat saya ya, sahabat saya sudah mengerjakan ini modul 3 diambilnya awalnya ya. Nah, kalau modul 3 dia sudah, wah, alhamdulillah, masya Allah ya. Nah, ini dia. Wah, belum menunggu hasil valid. Masih menunggu hasil validasi ya, baru menunggu, masih menunggu hasil validasi Bapak Ibu ya. Masih menunggu ini ya. Nah, jadi kalau ada sama saya kan misalnya apa ini aksi nyatanya. Nah, bisa dilihat kan contohnya apa sih aksi nyata filsafat. Oh, ini aksi nyatanya. Makanya bisa kami buatkan referensinya ya. Oke Bapak Ibu. Spill dong Bu untuk PAUD. Kalau untuk jurnal Kakak ya, jurnal itu secara umum saja Kakak ya. Tetapi kalau modul ajar PAUD kami ada Kakak ya. Nah, kalau jurnal PAUD ya. PAUD di sini ada nggak PAUD di sini? Coba kita lihat ya. UBD banyaknya yang SMP ya Kakak ya. Nah, ini diferensiasi PAUD ada Kakak ya. Ini contoh dari teman-teman kita yang sudah tervalidasi ya Kakak ya. Nah, ini dia ya. UBD PAUD ya Kakak ya. Nah, ini ada modul ajar. Nah, ini dia TK ya Bapak Ibu. Ini contohnya yang PAUD ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Azam atau Ibu Azam itu ya. Ini sudah tervalidasi nih. Nah, ini anak-anak Ananda PAUD ya, ada hasil karyanya ya. Dokumentasinya, berbagi praktik baiknya. Oke, boleh SS ya, di SS screenshot WA ya. Ini untuk PAUD. Ya, diferensiasi PAUD ya Bapak Ibu ya, diferensiasi PAUD ya. Jurnal BK ada Kakak ya. Jadi kalau BK itu kami memberikan contohnya ya. Kalau BK, layanan BK ini ya, menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan ya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh dimodifikasi ya. Tidak boleh diplek-tiplek ya Bapak Ibu ya. Ini harus dimodifikasi ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ini melalui poster ya. Kami melalui poster. Lalu ini dokumentasinya ya Bapak Ibu. Jurnal fisika aja Kak. Kalau fisika saya kan fisika. Kakak, saya itu fisika Kakak. Ini dia. Ya, ini yang saya terangkan sejak awal Kakak. Ya Allah. Kakak beruntung sekali bertemu dengan saya. Ya, siapa ini Kakak yang fisika itu? Ya, ini Bu Mirza ya. Ya, berarti kalau fisika anak kandung saya itu. Karena memang kami tim Ade Yesa itu, Pak Ade dan saya juga orang-orang fisika. Ya, menerapkan pendekatan teacher direct level. Ya, modul ajar fisika ada. Ya, apalagi soal UKPPG fisika ada. Beruntung sekali Kakak menemui channel kami ini, ya Kakak ya. Silakan di screenshot saja dulu ya referensinya. Silakan di screenshot saja dulu ya dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kakak mau apa Kakak Mirza? Ada semua sama saya kalau fisika. Kak, saya mau contoh modul ajar fisika yang deep learning. Nah, ada ini. Ya, ada contohnya. Nih contohnya, modul ajar fisika nih. Ini udah deep learning ini kakak. Beruntung sekali kakak ya. Alhamdulillah kita berjumpa ya di live ini ya. Apakah rancangan pembelajaran pada modul 1 harus sama dengan yang akan dipraktikkan di UKIN kakak? Enggak harus Kak Dolan ya, enggak harus. Jadi contohnya saya tahun kemarin ya. Itu mengambil saat jurnal pembelajaran ya. Saat jurnal pembelajaran kita mengambil TARL ya Kakak ya, ini dia. Menerapkan pendekatan teaching at direct level ya pada pembelajaran fisika. Kalau untuk apa namanya? Modul ajar UKIN ya, saya lihatkan ya modul ajar UKIN saya ya Bapak Ibu ya. Ini dia ya bahan live
modul ajar UKIN saya ya, modul ajar UKIN saya, perangkat pembelajaran ya. Nah, ini dia. Jadi modul ajar itu Bapak Ibu saya mengambil yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau cover boleh Bapak Ibu di Canva ya. Lalu Bapak Ibu buatkan yang setelah itu ada namanya pemetaan ya. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini saya menerapkan jadi nggak harus sama dengan jurnal ya. Jurnal kita buatkan TARL boleh. Apakah jurnal TARL harus juga UKIN-nya TARL, Bun? Ya enggak ya. Jadi boleh berbeda ya. Saya mengambil jurnal TARL tetapi saat video UKIN saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bapak Ibu ya. Kita buatkan pemetaannya dulu. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kelas berapa Bapak Ibu? Ya, SMA mana Bapak Ibu? Ya, buatkan. Diferensiasi kontennya, kenapa dia berbeda kontennya? Kenapa disebut dengan diferensiasi proses? Kenapa disebut diferensiasi produk ya? Nah, jelaskan itu setelah cover. Jadi ada cover kita, lalu ada pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ya. Barulah masuk ke dalam modul ajar ya. Nah, kalau besok modul ajarnya harus berorientasi pembelajaran mendalam ya. Kalau yang dulu ya seperti ini ya, masih yang biasa kalau yang ini ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi harus rapi Bapak Ibu, bagus Bapak Ibu ya. Ini sosok keren aja nih pakai barcode nih Bapak Ibu ya. Supaya kelihatan keren aja nih Bapak Ibu ya, nggak wajib sebenarnya. Ini supaya kelihatan keren aja ya. Terpukau dosen penguji melihatnya. Kadang-kadang dosen malah malas melihat ini banyak-banyak warna ini kan. Nah, tapi saya suka banyak-banyak warna. Nah, Bapak Ibu lampirkanlah asesmennya Bapak Ibu ya, lampirkan asesmen semuanya ya. Baik itu asesmen sikap ya, mana dia instrumennya, seperti apa ini instrumennya. Mana rubriknya, seperti ini rubriknya ya. Mana lagi? Mana soal evaluasi pengetahuan, kisi-kisi ya, lampirkan kisi-kisinya. Ya, jadi kalau soal evaluasi itu harus berbasis HOTS ya, high order things ya, thinking ya, apa namanya? HOTS. Ya, harus HOTS Bapak Ibu ya, tingkat kemampuan berpikirnya, ya, tingkat kemampuan kognitifnya itu dari C4, C5 dan C6 ya. Kita buatkan kisi-kisinya Bapak Ibu. Setelah kisi-kisi apa Kakak? Bentuk soal evaluasi. Setelah itu apa lagi Kakak? Ya, setelah itu nah dia tadi ya. Kunci jawaban, instrumen, ya. Nah, pening ya. Nantilah. Ini besok kita bahas ya. Ini kan contoh modul ajar UKIN. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat video UKIN, ya, waktu Bapak Ibu ada 1 bulan itu ya, menyusun namanya perangkat pembelajaran, ya. Ambil satu materi Bapak Ibu, ya, ambil satu materi yang paling Bapak Ibu kuasai di semester 1 besok, ya. Lalu cukup Bapak Ibu buatkan modul ajarnya untuk 1 kali pertemuan ya. 1 kali pertemuan. Tapi harus ada semuanya seperti ini. Ya, harus ada semuanya seperti ini. Ya, rubriknya, refleksinya, pengayaan remedial ya. Glosarium, daftar pustaka dan nanti mengetahuilah kepala sekolah dan guru dan kita gitu ya. Lalu di bawah modul ajar apa lagi Kakak? Ada namanya lampiran. Harus ada namanya bahan ajar ya. Kalau bahan ajar ini Bapak Ibu ya harus Bapak Ibu buat sendiri ya, jangan di copy paste di Google ya. Karena kan tidak boleh terplagiasi Bapak Ibu ya. Jadi perangkat pembelajaran kita ini kalau bisa kurang plagiasinya 30% ya. Nah, ini saya susun sendiri bahan ajarnya, ketik sendiri ya, susun sendiri dari berbagai sumber gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu, apakah ada referensi tentang PPG jurusan biologi? Ada biologi ada. Modul ajar biologi ada, kelas berapa Bapak Ibu ya. Lalu ada LKPD ya. LKPD-nya kan banyak ya. Setiap kelompok kan berbeda LKPD-nya. Kita lampirkan juga ini LKPD 1 saya ya. Nah, ini LKPD yang kedua ya. Setelah itu apa lagi Kakak? Wah, banyak sekali Kakak. 52 halaman Bunda ya. Besok kita sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir namanya ada bahan tayang ya, bahan tayang. Ya.
bahan tayang atau PowerPoint ya yang kita gunakan saat video UKIN. Jadi menyusun PowerPoint ini ada juga tekniknya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan, semua tahap-tahap di modul ajar itu harus sama dengan video UKIN ya. Maka buatkan PowerPoint-nya ya. Oh, setelah berdoa sama mengabsen siswa harus ada kesepakatan kelas. Nah, kita buat kesepakatan kelas di sini supaya mengingatkan kita Bapak Ibu ya, apalagi kita kadang-kadang kan lupa ya Bapak Ibu ya, tahap selanjutnya nih apa sih? Nah, kita buatkan di PowerPoint kita. Oke Bapak Ibu? Nah, ini dia ya contohnya PowerPoint-nya. Nanti lah besok kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Bu, biologi ya. Kalau biologi ada contohnya. Kalau biologi di sini modul ajarnya ada contohnya ya. Tapi kalau jurnal itu hanya referensi secara umum ya Bapak Ibu ya. Kumpulan soal tryout ya. Nah, ini dia soal tryout apa? Biologi. Kalau biologi sudah ada juga contoh tryout biologi ya. Nah, ini kunci tryout soal UTBK, UKPPG biologi ya. Ini sudah ada kuncinya Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti ujiannya ya di ruang GTK ini ada nanti ya, UTBK-nya ya, UTBK tryout ya. Kalau beberapa modul ajarnya juga ada ya, tapi baru modul ajar biasa ya, bukan modul ajar deep learning. Yang deep learning itu baru fisika ya Bapak Ibu ya, fisika. Oke. Kak, UTBK PPG tryout bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi tim kami ini sudah bekerja keras nih Bapak Ibu. Nih bahasa Inggris sudah kemarin ya diketik ya. Nah, ini dia. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris namanya bahasa Inggris semua Kakak ya. Aduh, pusing ya Kakak ya. Aduh, pusing. Astagfirullah. Jelas nggak Kakak? Jelas ya Kakak ya. Masya Allah. Nah, ini panjang-panjang soalnya Kakak. Ya, kalau bahasa Inggris ya. Nah, selamat ya. Belajar lagi nih, belajar ya Kakak ya. Belajar ya. Ini bahasa Inggris nih, sulit sekali. Ya, memang harus belajar. KKM-nya 70 ya. Saya S1 PGSD tetapi saya mengajar di TK. Saya satu PGSD, kira-kira saya buat jurnalnya di TK atau di SD, Bun ya. Kalau jurnal Kakak ya boleh di mana Kakak ngajar di mana Kakak ngajar ya, di situ dibuatkan jurnalnya. Tetapi kalau untuk video UKIN ya sesuaikan dengan jurusan PPG yang terpanggil ya. Kakak ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Tella ya. Kakak, ujian soalnya sesuai bidang studi PPG atau enggak Kak? Iya Kakak ya. Sesuai bidang studi Kakak ya. Kakak Tela apa bidang studinya ya. Jadi soal UTBK UKPPG itu Bapak Ibu ya terdiri dari 2 Bapak Ibu ya. 3 ya, 3 lupa saya. 2 pula kata saya. 3 Bapak Ibu ya. Saya lihatkan dulu catatan saya di sini. Ya 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya 3. UTBK itu KKM-nya 70 Bapak Ibu ya, terdiri dari 3 kompetensi. Soal PCK, pedagogi content knowledge ya, itu sesuai dengan jurusan kita, itu 35 soal ya. Soal SJT, situational adjustment test, itu 15 soal. Kalau soal SJT, semua mapel sama ya, semua mapel sama. Lalu ada studi kasus ya. Kalau studi kasus ini adalah berbentuk esai ya, harus mengetikkan 300 sampai 500 kata, ada akan dijawab 4 pertanyaan ya. Mengetiknya hanya waktunya dikasih kita yaitu 30 menit ya. 30 menit. Nah, ini contohnya ya soal PCK ya. Bapak Ibu bidang apa? Kalau saya kan fisika. Ini soal contoh soal PCK fisika ya. Nah, ini kita ketik sendiri nih kemarin ya. Nah, kita buat cari jawabannya, oke? Kak, ujiannya kalau di bawah KKM apa bisa diulang? Nggak bisa, Kakak. Berarti kalau di bawah KKM, berarti Kakak itu retaker nanti. Ya, nah, makanya harus belajar. Terus belajar membahas soal UTBK ini. Jadi besok Bapak Ibu ya di panduan ya, kita lihat panduannya dulu ya. Di panduan, mana panduan kita kemarin? Kita lihat ya di panduan. Kita lihat di panduan ya, di bonus itu saya berikan waktu itu. Panduan yang baru ya, yang terbaru. Nah, ini dia. Nah, ini kan panduan yang terbaru nih.
Ya, nah, coba kita lihat di akhir ya, di halaman terakhir ya. Di halaman terakhir, ini karena sinyal nih Bapak Ibu. Ya, jadi ada namanya tryout Bapak Ibu ya, di halaman terakhir. Nah, ini dia. Kita lihat terus sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah, nah ini dia ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hijau semuanya, Bapak Ibu ya. Ini sudah hijau semuanya ketika jurnal ya. Barulah tombol daftar UK PPG itu muncul ya. Tombol ini akan muncul jika semua jurnal pembelajaran telah berstatus selesai ya. Baru klik mendaftar. Setelah itu Bapak Ibu ikuti tryout ya. Ikuti tryout ya. Jika sudah mendaftar UK PPG, Anda dapat mengikuti tryout untuk berlatih mengerjakan soal UK PPG. Nah, di sini ada tryout nih Bapak Ibu. Ya, soal tryout inilah yang kemarin kita screenshot dan kita ketikkan lagi gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah sama soalnya atau berbeda ya. Yang penting ada referensinya gitu ya. Nih soal tryout ini boleh diulang beberapa kali Bapak Ibu ya sampai hasilnya nanti maksimal, oke? Soal ekonomi kakak ya. Nah jadi ada beberapa soalnya Bapak Ibu ya. Nah dia ya. Ya, ada beberapa di sini Kakak ya. Ada beberapa soalnya di sini ya. Ekonomi ada juga. Kemarin udah ada ekonomi ya. Ekonomi. Ya, ekonomi ada di sini ya, ekonomi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kunci teori soal UTBK ekonomi. Kak, apakah harus melampirkan modul ajar RPP? Ya, ini Bapak Ibu ya sudah ada panduannya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia. Apa saja yang harus ada di dalam jurnal ya? Yang pertama sampul ya. Nah, lalu dokumen aksi nyata ya, jawaban dari pertanyaan aksi nyata, rancangan ya. Jadi tidak harus modul ajar, baru rancangan pembelajaran ya. Kalau mau filenya gimana Kakak ya? Jadi ini ada beberapa referensi, silakan Bapak Ibu hubungi admin kita ya. Jadi boleh juga konsul jurnal gratis, tapi ambil yang paket lengkap nanti ya Bapak Ibu ya. Silakan hubungi admin kita dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi nggak harus modul ajar ya, rancangan ya, rancangan pembelajaran ya. Boleh rancangan ya, terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup ya. Nah, di sini rancangan. Lalu ada refleksi, umpan balik ya. Kalau dokumentasi ini hanya opsional ya Bapak Ibu ya. Yang penting jangan plagiat Bapak Ibu. Ada di sini juga ada beberapa referensi ya untuk menyusun deskripsi dan refleksi saat Bapak Ibu mengupload jurnal pembelajaranku ya. Nah, di sini apa alasan Bapak Ibu memilih tugas tersebut? Ya, di sini saya berikan contohnya. Saya memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai aksi nyata terbaik karena saya merasa bagaimana? Nah, kalau di sini merasa tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Gitu Bapak Ibu, ya. Bu, bahas jurnal 2 masih bingung. Jurnal 2-nya modul 2 gitu, Bunda, maksudnya. Kalau saya yang Casel itu yang kemarin ya, baru yang kemarin belum saya update ya. Kalau yang Casel. Karena saya masih kalau yang akunnya, ya ini akun adik saya, yang saya pilih yaitu modul 1 ya, pembelajaran mendalam ya. Ini dia belum dia kerjakan lagi jurnalnya ini. Biar dia sendiri mengerjakan ya. Jadi saya nggak mau bantu-bantu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kerjakan sendiri ya. Nanti kalau mau diperiksa, saya periksa ya. Saya tidak akan membuatkan. Tidak ada waktu saya membuatkan ya. Tapi kalau untuk memeriksa saya mau ya. Kalau memeriksa, memberikan masukan ya. Nah, kalau ini belum dikerjakan modul 1 ya. Lalu ada punya sahabat saya di sini modul 3, dia sudah dia kerjakan tetapi masih menunggu validasi ya Bapak Ibu ya.
Kalau modul 2, saya ada contohnya, tetapi apakah sama dengan yang apa namanya, yang terbaru ya. Kalau modul 2 itu kami membuatkan juga rancangan pembelajaran ya, tentang CASEL waktu itu ya, PSE. Jadi penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan CASEL ya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ya. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu ya, contohnya pengertian pembelajaran sosial emosional, manfaatnya apa, ini sedikit teori-teorinya ya. Kompetensi emosional menurut Kessel ya, Kessel itu mengidentifikasi 5 kompetensi inti ya dalam pembelajaran sosial emosional ya. Ada apa saja? Ya, di sini ada kesadaran diri, pengelolaan diri ya, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Lalu saya mengambilnya yang mana? Ya, penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya praktikkan di sekolah itu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran, ya. Jadi guru mengaitkan tema sosial emosional ke dalam pembelajaran reguler, ya. Kalau saya fisika, berarti di sini saya merancang kegiatan pembelajaran berintegrasi PSE, ya, pembelajaran sosial emosional. Di kegiatan pendahuluan, guru melakukan pembukaan dengan berdoa, ya, membaca Asmaul Husna, surat pendek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Itu termasuk yaitu kompetensi dari PSE, yaitu kesadaran diri, Bapak Ibu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya ditandai ini masuk kesadaran diri, ya. Kalau ini guru mengabsen siswa ini termasuk manajemen diri Bapak Ibu, ya. Lalu guru mengajak siswa untuk melakukan mindfulness dengan teknik stop untuk membangun kesadaran penuh murid yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang waktu ya. Ini juga termasuk kesadaran diri ya. Nah, kalau yang ini guru melaksanakan asesmen awal ya melalui Google Form ya, ini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Kalau Wilbing kemarin sudah kami susun Bapak Ibu ya, tetapi belum selesai ya. Orang masih idol adaha waktu itu ya. Sudah ada di kerangka pikiran saya waktu ya, tetapi belum saya selesaikan. Ini sudah ada covernya waktu itu. Ya, sudah ada covernya saya bikin ya, tapi masih cover ya Bapak Ibu ya, masih masih teori-teorinya aja dulu ya. Nah, ini jurnal pembelajaran ya. Modul yang mana tuh ya? Yang pembelajaran sosial emosional. Yang case ini yang school well-being ya. Tapi yang school well-being ini ya baru namanya itu ya, belum selesai. Rencananya ini sudah saya buat sih kerangkanya ya, tapi belum selesai ya. Saya membuatnya itu penerapan school well-being ya di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Ini dia. Ini baru sedikit teori Bapak Ibu ya, pengertian school well-being ya, aspek-aspek school well-being ya. Nah, itu belum selesai Bapak Ibu ya, belum selesai. Ya namanya kita sekedar sibuk gimana lagi ya. Oke Bapak Ibu, peran guru sebagai teladan ada Bun ya, contoh peran guru belum ada ya. Contoh jurnal SMK ada Bu. Contoh jurnal SMK ada satu PJBL ya Bapak Ibu ya. PJBL. Jadi kami tidak akan membuatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak akan membuatkan ya. Tapi kami memeriksa nanti ya. Silakan Bapak Ibu buat dengan referensi ini. Tetapi silakan Bapak Ibu buat sendiri dan kami nanti insya Allah akan memeriksa, memberikan masukan terhadap jurnal yang Bapak Ibu buat. Oke? Kakak, kalau school well-being itu pakai RPP juga, Bu? Enggak. Kalau school well-being enggak, Kakak ya. Kalau misalnya saya memilih yang tadi, berarti contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya, kalau school well-being. Ya. Apa tadi hari ini membahas apa, Bun? Ya, udah hampir siap ini, Kakak. Contoh jurnal SMK ya. Saya lihatkan ini ya, contoh jurnal SMK. Ini ada request dulu ya. Saya contohkan dulu sedikit contoh jurnal SMK ya. SMK kami ada yang PJBL Kakak ya.
Ya, modul pembelajaran asesmen model PJBL ya. Nah, ini dia yang PJBL. Jadi kalau Bapak Ibu yang SMK ya, itu menggunakan namanya model PJBL ya. Nah, jadi kalau model PJBL ini dia ya, menentukan pertanyaan yang mendasar, mendesain perencanaan proyek ya, menyusun jadwal, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek ya, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman ya. Nah, ini dia. Pembelajaran kelas PJBL ya. Nah, kalau di sini teknik elektronika ya. Ini contoh-contoh jurnal SMK ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, silakan di SS ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi apa saja yang harus di dalam jurnal, itu harus ada sampul ya, lalu dokumen aksi nyata atau satu tugas aksi nyata yang terbaik antara UBD, berdiferensiasi, TRL ataupun CRT. Jadi langsung jawaban pertanyaan dari aksi nyata ya. Dari mana kita tahu Kakak mana sih pertanyaan aksi nyata ya? Lihat Kakak ya yang di sini. Ya, misalnya Kakak mau apa? Mau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini dia pertanyaannya. Ya, jawab di jurnal Kakak, ya di jurnal jawab. Jadi ini buat di jurnal jawabannya, ya. Yang pertama ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Jawab di jurnal Bapak Ibu, ya. Menurut Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah, ya. Kembangkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar. Nah, kalau seperti ini kan memang modul ajar disuruh ini Bapak Ibu, ya. Tapi baru kembangkan, berarti kan baru rencana pembelajaran ya, bukan menerapkan ya, baru mengembangkan rencana pembelajaran ya. Berorientasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya ya. Nah, kalau sini kan sudah pembelajaran mendalam ya. Jadi kalau berdiferensiasi ini contohnya, kalau sini kan saya juga menggunakan berdiferensiasi tetapi dengan format yaitu pembelajaran mendalam ya, atau deep learning ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Ini diferensiasi konten ya, ini diferensiasi konten dan proses ya. Ini diferensiasi produk ya. Jadi tahap-tahap yang di pembelajaran mendalam jangan tinggal Bapak Ibu ya. Nah, jangan tinggal. Ini dia identifikasi peserta didik ya. Jadi kalau di pembelajaran mendalam itu harus ada namanya identifikasi. Jurnal Mapel BK masih bingung, kenapa bingung? Kenapa bingung Kakak? Ya, Kakak apa? Ini dia Kakak ya. Kalau asesmen dan layanan bimbingan konseling ya, saya membuat judulnya itu menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan ya. Ini kayaknya baterai laptop saya udah hampir habis. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Tunggu dulu ya. Silakan di SS dulu Bapak Ibu ya. Silakan di SS dulu Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung-bingung Kakak. Ya, ngapain bingung-bingung Kakak ya? Jadi yang harus di dalam jurnal itu Bapak Ibu ya, harus ada sampul lalu dokumen aksi nyata. Langsunglah Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari aksi nyata tersebut ya. Barulah Bapak Ibu merancang ya, rancangan pembelajaran ya, harus ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu susunlah refleksi. Dan juga Bapak Ibu susunlah umpan balik ya. Jadi tidak harus ada foto siswa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Jadi kan sudah saya jelaskan di sini apa ya saja yang harus ada di dalam jurnal ya. Lalu ada lagi yang akan saya jelaskan terkait jurnal juga ya. Yaitu ini dia ya ketentuan kemarin ya. Ya, jadi isi jurnal harus sesuai dengan ketentuan LPTK masing-masing ya. Validator jurnal dari masing-masing LPTK itu mempunyai ketentuan yang berbeda saat memvalidasi jurnal yang dikirimkan sehingga perlu untuk memahami acuan dari LPTK. Kalau nggak ada acuan ya berarti bukan ditentukan oleh LPTK ya. Lalu tidak boleh mengandung unsur plagiasi ya.
Tidak boleh menyalin dari internet atau milik orang lain. Cek tingkat plagiasi dengan plagiarism checker ya Bapak Ibu ya. Ini lihat saja di Google nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa dilihat ini di Google ya. Silakan dicek Bapak Ibu ya. Jika ada warna merah itu menandakan hasil plagiasi, silakan ditulis ulang ya atau dibuat dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Oke? Boleh di SS dulu Bapak Ibu, saya izin minum dulu ya. Lalu Bapak Ibu, isi jurnal harus memiliki minimal 300 kata ya. Silahkan dicek jumlah kata yang diketikkan pada bagian kiri bawah Microsoft Word yang Bapak Ibu gunakan ya. Lalu gunakanlah font yang mudah dibaca oleh sistem. Tidak boleh menyalin dari internet atau milik orang lain. Cek tingkat plagiasi dengan plagiarism checker ya. Jika ada warna merah itu menandakan hasil plagiasi, silahkan ditulis ulang. Ya, dan jangan menggunakan banyak unsur visual ya Bapak Ibu ya. Hindari background yang terlalu banyak hiasan yang membuat jurnal terbaca sebagai gambar ya. Sederhana saja karena yang terpenting isi dari jurnal ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu banyak gambar-gambar Bapak Ibu ya, bingkai-bingkai gitu ya. Tidak usah Bapak Ibu ya, yang penting isinya apa saja Kakak ya, isinya ini tadi. Ya, ini isinya. Ya, apa saja yang harus dalam jurnal, ini dia isinya. Oke? Nah, tidak boleh copy internet ya. Tuh. Ini isinya Kakak ya. Pilihlah aksi nyata yang terbaik yang Bapak Ibu buat ya. Nah, ini dia tadi. Oke, lalu apa lagi? Isi jurnal harus sinkron dengan refleksi ya. Isi jurnal harus mencerminkan pengalaman bermakna yang memuat tindakan nyata atau contoh nyata yang dibahas ya. Nah, kalau mau dokumennya ya boleh ya, tapi kalau enggak ya juga enggak apa-apa karena memang di ketentuan jurnal tidak perlu dokumentasi ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna, menyertakan hasil umpan balik dari guru saja ya, dari rekan-rekan sejawat ya. Lalu ini opsional ya. Lalu semua dokumen digabung dalam satu file, format PDF maksimal ukurannya 10 MB ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah contohnya Bapak Ibu. Lalu nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan jurnal, Bapak Ibu ini akan mengisi namanya deskripsi dan refleksi upload jurnal pembelajaranku ya. Nah, silahkan ini ada beberapa referensinya ya. Nah, di sini sudah ada di folder yang saya buat ya Bapak Ibu ya. Ini boleh dijadikan referensi Bapak Ibu ya. Jadi lihat di yang bagi teman-teman yang udah order ya di sini ya, di bonus ide refleksi modul PPG 2025 ya. Di sini udah ada beberapa ide refleksinya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, di sinilah contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Nah, silakan dibuat lagi jurnalnya Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman yang belum membuat jurnal ya, silakan dibuat lagi jurnalnya ya. Nah, ini adik saya belum dibuatnya jurnalnya nih. Masih dalam pengerjaan ya. Nah, di sini juga ada sudah beberapa teman-teman kita yang sudah konsul dengan kita ya. Yang batch 1 itu, nah, itu sudah ada beberapa yang konsul dengan kita ya. Nah, kalau ini teman kita yang sudah tervalidasi tadi ya. Nah, ini dia. Dia sudah tervalidasi, ini baru ya Bapak Ibu ya, tahun 2025 ya. Saya nggak saya spill ya orangnya. Ini dia, ini udah tervalidasi nih tadi Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah sudah tervalidasi. Jadi silakan Bapak Ibu buat sendiri. Nanti insya Allah tim kami memeriksa ya kalau mau masukannya apa sih yang kurang dari jurnal saya ya. Nanti kami periksa ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini ada Ibu Nona. Hai Bu Nona, ini Bu Nona teman saya, ini Bu Nona. Oke Bapak Ibu, nah, apalagi Bapak Ibu di sini ya, ini contohnya Bapak Ibu ya.
modul ajar kurikulum merdeka ya, yaitu yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi dengan format yaitu deep learning ya, atau pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa di modul ajar deep learning atau pembelajaran mendalam itu ada identifikasi ya. Identifikasi ini terdapat 3 bagiannya Bapak Ibu ya. Ada peserta didik ya. Silakan Bapak Ibu jelaskan apa sih pengetahuan awal dari peserta didik Bapak Ibu ya. Apa minatnya, apa latar belakangnya ya, bagaimana kebutuhan belajarnya, bagaimana aspek lainnya. Lalu di bagian identifikasi ada juga namanya materi pelajaran ya. Nah, bisa Bapak Ibu jelaskan sedikit tentang materi pelajaran Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada dimensi profil lulusan ya. Dimensi profil lulusan ini ada 8, kita pilih 3 dari 8 itu ya. Ada penalaran kritis ya. Kapan dia penalaran kritis ya? Buatkan jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Ada kreativitas ya. Kalau di sini kreativitas saya itu peserta didik dapat mengembangkan solusi kreatif dalam penyelesaian masalah GLB dan GLBB ya. Ada kolaborasi ya. Peserta didik bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan diskusi. Oke. Berarti untuk BK Ibu punya referensinya ya, gimana cara bergabung Ibu ya. Kalau BK ada ya jurnalnya ya. Kalau jurnal contoh BK ada Kakak ya, ini dia. Asesmen dan layanan bimbingan konseling ya, sama ya mungkin apanya ya. Itu ya. Ini contohnya ya, menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan melalui poster boleh, melalui video boleh ya Kakak ya. Silakan hubungi saja admin kita ya Kakak ya. Silakan hubungi saja admin kita di sini. Yuhu. Oke, silakan tap layar Bapak Ibu di share-share kepada teman-teman yang belum bergabung pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu di modul ajar berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam ya, ada namanya desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran ini terdapat yaitu yang pertama capaian pembelajaran Bapak Ibu ya. Ada lintas disiplin ilmu. Berarti lintas disiplin ilmu yang relevan dengan mapel kita ya. Kalau saya di sini fisika, berarti yang matematika, teknologi dan olahraga. Lalu ada tujuan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan rumus ABCD ya. Ada audience, behavior, condition dan degree. Lalu ada praktik pedagogis ya. Praktik pedagogis ini maksudnya model apa yang Bapak Ibu gunakan ya, pendekatan apa yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran pada hari itu ya. Lalu kemitraan pembelajaran, lalu lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital ya. Barulah pengalaman belajar Bapak Ibu ya. Kalau pengalaman belajar itu ada kegiatan pendahuluannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pendidikan nilai masuk juga Bapak Ibu ya. PSE juga masuk Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi Kakak yang masuk? Ya, bermakna berkesadaran juga masuk di sini ya. Ini berkesadaran ya. Kenapa dia berkesadaran ya? Nah, jadi guru itu menghubungkan materinya dengan kehidupan nyata. Pernahkah kalian melihat sini ya? Nah, ini dia. Ditampilkannya gambar speedometer oleh guru ya. Apa ini alat untuk apa ya? Jadi mereka tahu oh ini adalah alat untuk mengukur kecepatan dari rumah dia ke sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Ini berkesadaran. Nah, ini di kegiatan inti yang proses mengamatinya ini kami menggunakan model PBL ya. Jadi guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev. Jadi kalau bisa memang Bapak Ibu ya, materi yang kita jelaskan itu ada manfaatnya dalam kehidupan nyata Bapak Ibu ya. Terlihat, oh saya mempelajari tentang GLB dan GLBB ini, ternyata ada aplikasinya ya, yaitu terkait pergerakan kereta api ya. Apa sih itu kereta api maglev? Ternyata kereta api yang memiliki kecepatan seperti kecepatan kilat. Nah, gitu ya. Masuklah di sini Bapak Ibu ya, masuklah di sini berkesadaran dan bermakna. Gitu Bapak Ibu. Ini nanti akan Bapak Ibu susun saat video ukin ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di modul ajar ya deep learning itu ada asesmennya ada 3 nanti Bapak Ibu ya. Ada asesmen awal, asesmen for learning, ada asesmen proses ya, asesmen as learning dan ada asesmen akhir, asesmen of learning ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah lampiran-lampirannya.
Oke, silakan di tap-tap layar Bapak Ibu. Coba jurnal mapel BK Kak, jangan umum terus. Waduh, kena marah saya. BK Kakak, ini contohnya Kakak ya. Kalau BK, ini Kakak ya. Saya memberikan judul namanya menyebarkan ya. Menyebarkan pemahaman pentingnya layanan BK kepada warga satuan. Bu, umpan balik dari tema sejawat harus dengan tulisannya. Tidak Kakak, ya tidak. Boleh pakai Google Form, boleh pakai screenshot Wawa, ya. Ini dia. Ini contohnya BK Kakak. Ya, ini kamu buat sendiri nih BK ya. Jurnal SMK Kakak ada SMK ada pakai PJBL ya. Nah, ini dia. Jadi pas di sini nih layanan ini Kakak ya, jenis-jenis layanan bentuk BK itu apa saja? Ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada layanan perencanaan individual, ada layanan dukungan sistem ya. Kita akan menyebarkan Kakak ya. Pengalaman bermakna kita itu, kita akan menyebarkan pemahaman terhadap pentingnya layanan BK di sekolah itu kepada rekan-rekan sejawat kita ya. Bagaimana membangun kesadaran pemangku kepentingan di sekolah tentang pentingnya layanan BK di sekolah ya. Apa sih layanan BK itu yang dapat ditawarkan untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya layanan BK ya. Nah, ini dia. Kita buatkanlah ya aksi nyatanya apa? Menyebarkan pemahaman terhadap pentingnya layanan BK di sekolah melalui video boleh Bapak Ibu ya. Melalui poster boleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini saya melalui poster ya. Kita buatkan posternya Bapak Ibu ya. Kita refleksikan lagi setelah itu barulah ada dokumentasinya ya. Dokumentasi menyebarkan pemahaman pentingnya layanan bimbingan konseling kepada warga satuan pendidikan ya. Silakan Bapak Ibu tampilkan di proyektor ini posternya boleh ya. Atau mungkin screenshot dari hasil video Bapak Ibu ya, boleh juga. Oke Bapak Ibu. Izin bertanya, Kak, dalam membuat jurnal minimal berapa halaman? Tidak ada minimalnya, Kakak, ya. Yang penting semua komponen ya yang harus ada di jurnal ini harus ada semuanya, ya. Jurnal saya 4 halaman, Kakak, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting semua komponen yang harus ada di dalam jurnal ini seperti sampul, ya, dokumen aksi nyata, jawaban pertanyaan dari aksi nyata, ya, rancangannya, refleksi, umpan balik, ya. Semuanya harus ada di dalam jurnal pembelajaranku, ya. Oke, nah seperti itu. Kalau yang SMK juga ada tadi, siapa yang SMK tadi? Masih ada nggak teman-teman yang SMK itu tadi? Ya, ini dia Kak, Bapak Ibu. Ya, apa saja sih yang harus ada di dalam jurnal? Ini harus ada. Jadi, Kak, kalau jurnal saya 4 halaman saja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa 4 halaman ya. Oh, masih ada. Masih. Kalau SMK, contohnya ini. Ya, kalau SMK satu saya punya contohnya ya. Dia referensinya banyak Bapak Ibu ya. Nah, referensinya banyak, tapi ini nggak bisa di copy paste ya. Ini harus Bapak Ibu susun sendiri. Ini hanya referensi. Silakan Bapak Ibu buat sendiri ya. Nah, ini SMK. Ya, jurnal pembelajaranku ya PJBL ya, model pembelajaran dan asesmen model PJBL ya. Ini dia, latar belakangnya apa ya. Kita buatkan pembelajaran PJBL itu apa ya, pembelajaran berbasis proyek PJBL itu apa Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Lalu langkah-langkahnya, PJBL apa? Menentukan pertanyaan yang mendasar, mendesain proyek, menyusun jadwal ya, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil ya, lalu mengevaluasi ya. Bu cantik, umpan balik kalau diketik saja bisa Bu? Bisa Kakak. Lihat saya, nggak percaya Kakak. Saya mengetik ini. Ya, lihat nih ya. Pendidikan nilainya contohnya ini. Ya. Nah, ini kan saya ketik saja Kakak ya. Saya lampirkan foto saya berdiskusi dengan wakil saya, lalu saya ketikkan di sini gitu ya. Boleh. Dia yang penting harus ada umpan balik ya. Harus ada umpan balik ya. Kalau nggak ada umpan balik baru nanti bukan apa? Baru jurnal kita ditolak. Dia harus ada umpan baliknya ya, Kakak ya. Nah, ini tadi yang apa tadi yang SMK ya, yang SMK. Ini dia. Oke. Ini contohnya kegiatan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Instrumennya ya lengkap-lengkap dah, lengkap. Ini KPD ya.
Ini LKPD, ini dia lampirkan juga LKPD-nya, lalu asesmen awal, foto-fotonya. Ini lembar refleksi peserta didik ya. Ini refleksinya. Ya, ini dari rekan sejawatnya. Oke. Oke, nah seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau butuh referensi silakan hubungi saja admin saya ya. Kak, bagaimana misal kita lupa menamaikan file saat mengunggah jurnal? Apakah berpengaruh ya Kak? Ya, semoga saja ya Ibu Ayu ya. Kenapa Ibu Ayu lupa, Bun? Ya, kan sudah dijelaskan ya bagaimana aturannya menamai jurnal kan sudah dijelaskan di sini ya. Nah, ini kan di sini sudah dijelaskan Kakak ya. Gimana caranya ini dia? Ini dia. Ya, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu yang belum upload jurnal, ya, penamaan dokumennya ya, jangan lupa di sini ya. Nama mahasiswa, underscore NIM ya, underscore judul aksi nyata ya. Oke, jelas ya? Jelas? Jurnal modul 2 PSE Bun ya. Kalau PSE ini tadi ya. Ini TARL, ini BK, ini apa tadi? Ini pendidikan nilai. Yang PSE yang mana tadi ya? Nah, ini tadi yang SMK ya. Ini SMK ya. Ini yang SMK Kakak. Kalau yang modul yang kedua, kaki. Ya nggak apa-apa Kakak ya, mudah-mudahan lah insya Allah kan memang sistem ya. Semoga tidak terlihat ya Kakak ya. Semoga tidak terlihat ya. Nah, ini kalau Kesel ini Bapak Ibu ya, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional berdasarkan Kesel, saya integrasikan ke kegiatan pembelajaran saya ya atau modul ajar saya ya. Nah, ini contohnya. Jadi saat kegiatan merancang kegiatan pembelajaran berinteraksi PSE itu saat guru membuka dengan berdoa itu termasuk PSE yang kesadaran diri ya. Saat guru mengabsen siswa itu termasuk manajemen diri ya. Saat guru melakukan mindfulness ya dengan teknik stop itu termasuk kesadaran diri. Saat guru melaksanakan asesmen awal ya itu termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Itu Bapak Ibu ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, cara menyusun modul ajar terintegrasi pembelajaran sosial emosional ya. Saat guru menayangkan video ya terkait pergerakan api maglev ya, ada nanti siswa itu akan berdiskusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswa itu berdiskusi itu termasuk apa Bapak Ibu? Kemampuan berelasi. Oke? Nah, ini juga masuk TARL nih Bapak Ibu ya. Ada kelompok mahir, kelompok murid memenuhi sebagian ya, kelompok murid belum memenuhi. Nah, ini seperti inilah contoh bagaimana kita menerapkan PSE di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya umpan baliknya. Oke Bapak Ibu, mantap. Silakan dicatat layar Bapak Ibu ya. Jadi kami hanya memberikan referensi, tetapi silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri jurnalnya ya. Nanti setelah Bapak Ibu buat sendiri jurnalnya, silakan Bapak Ibu kirim ke kami untuk diperiksa ya. Tetapi ambil yang paket lengkap ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan ambil yang paket lengkap ya supaya diperiksa nanti jurnalnya, diperiksa modul ajarnya. Tapi Bapak Ibu yang buat sendiri ya. Silakan Bapak Ibu buat sendiri. Oke Bapak Ibu. Oke, jadi di sini ada beberapa juga Bapak Ibu ya, contoh-contoh modul ajar nanti saat video UKIN ya Bapak Ibu ya. Ada juga contoh-contoh studi kasus dan juga contoh-contoh soal-soal tryout ya setiap mapel ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada template-template modul ajar UKIN dan juga kumpulan soal tryout UKPPG PPG ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini dia ketentuan-ketentuan tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ketentuan jurnal itu memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna ya,
menyertakan hasil umpan balik dari murid ya. Kalau nggak ada murid dari guru saja Bapak Ibu ya. Menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman ya. Nah, ini opsional juga nih Bapak Ibu ya, karena memang di aturan ya. Kalau di aturan kita tadi ya di sini tidak ada ya. Nah, jadi ketentuannya hanya ini saja ya, rancangan ya, lalu refleksi, lalu umpan balik dari rekan sejawat ya. Ini dia. Rancangan, pilih salah satu, lalu refleksi, lalu umpan balik dari rekan sejawat ya, tidak perlu foto ya Bapak Ibu ya. Validasi jurnal berapa hari Bu ya? Paling cepat 5 jam Kakak ya. Paling cepat 5 jam ya, paling lama bisa 7 hari. 7 hari ya. Ya mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu ya yang telah mengupload jurnal ya, mudah-mudahan Bapak Ibu segera cepat tervalidasi jurnalnya ya. Jadi kalau sudah tervalidasi nanti Bapak Ibu lanjut langsung Bapak Ibu ke modul berapa lagi ya. Nah, misalnya contohnya sini, ke modul berapa lagi? Langsung ya. Kalau ini masih tersedia 13 Juni kan. Kalau yang teman saya yang ini dia sudah upload kemarin ya jurnalnya, telah diupload ya, tinggal menunggu validasi. Nah, ini sudah bisa, ini masih menunggu ya. Ini sudah bisa langsung dikerjakan ya, pilih lagi. Jadi untuk menyelesaikan ini Bapak Ibu ya, semuanya harus hijau ya dalam waktu 43 hari ya. 43 hari. Oke, judul aksi nyata itu Bu, contohnya UBD, TRL gitu bukan Bu? Judulnya boleh panjang nggak Kak ya? Seperti saya ini contohnya. Nah, kalau saya berarti judulnya ini, menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran fisika kelas 11 pada materi kinematika gerak lurus. Nah, contohnya itu. Oke. Bu mau nanya, saya modul 1 rumput SMK, tapi saya ngajar di SD buat jurnal sesuai dengan SD. Boleh, kalau jurnal boleh Kakak, ya boleh. Kalau jurnal itu Kakak boleh ya, tetapi nanti kalau Kakak mau membuat video UKIN ya, silakan Kakak pergi ke SMK ya atau numpang di SMK untuk membuat video UKIN-nya. Oke? Umpan balik Kakak ya. Umpan balik boleh seperti ini Kakak. Boleh memakai Google Form ya. Nah, di sini contohnya ya. Kalau di sini saya mencontohkan umpan balik pendekatan TARL ya. Boleh pakai Google Form seperti ini. Nama rekan sejawat Bapak Ibu ya, namanya siapa, jabatannya apa ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at direct level ya. Silakan diisi oleh rekan sejawat Bapak Ibu ya. Mengapa ya asesmen awal penting untuk dilaksanakan ya. Lalu contohnya lagi, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak Ibu guru ambil dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis pendekatan TARL gitu. Kak, tugas-tugas yang ada di modul apakah harus dikerjakan? Gak bisa ketik jawaban di modul. Oh, kalau itu ya tugas-tugas yang ini ya maksud Kakak ya. Yang ini ya. Jadi kalau yang tugas-tugas ini Kakak ya, silakan Kakak misalnya contohnya mana ya, yang ini ya. Silakan Kakak download dulu ya. Kakak download melalui tautan berikut ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu convert ke Word ya. Lalu boleh diketikkan ya, diketikkan. Nanti disimpan saja di Google Drive pribadi Bapak Ibu masing-masing ya. Disimpan saja di Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya. Contohnya ini saya sudah ada contohnya. Modul 1 ya. Contohnya sini ya. Tugas modul 1 itu kan ada 4 topik ya. Nah, ini dia topik 1. Ini ya rubrik checklist. Jadi tugas-tugas ini silakan Bapak Ibu save ya di Google Drive pribadi Bapak Ibu masing-masing. Ada beberapa nanti kalau ada beberapa LPTK ya yang meminta kumpulan tugas ini ya, tinggal kita serahkan saja lagi Bapak Ibu ya. Tetapi memang ada beberapa LPTK tidak meminta, ada yang meminta gitu Bapak Ibu ya, tergantung LPTK-nya Bapak Ibu ya, tergantung LPTK-nya. Jadi tergantung LPTK-nya ini Bapak Ibu ya, tugas-tugas ini. Jadi supaya mengantisipasi Bapak Ibu ya agar kita tidak keteteran nanti di akhir, silakan Bapak Ibu save saja ya di Google Drive pribadi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, silakan disimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Oke?
Jurnal itu wajib pakai foto nggak tubuh guru, teman sejawat siswa. Nah, ini dia ketentuannya. Ya, jadi ketentuannya silakan Bapak Ibu ya, dokumen aksi nyata itu silakan perlihatkan rancangan pembelajarannya ya, lalu refleksi ya, lalu umpan balik dari rekan sejawat ya. Jadi umpan balik dari rekan sejawat saja yang perlu Bapak Ibu ya. Jadi dari apa namanya? Kalau dari siswa tidak ada ya, tidak ada diminta ya. Yang diminta itu umpan balik dari rekan sejawat. Apakah harus ada fotonya Kakak? Tidak juga harus ada ya. Umpan balik ini boleh ya, screenshot apa namanya? Google Form ya, seperti saya ini boleh ya, screenshot Google Form ya. Jadi tidak harus fotonya Bapak Ibu ya, boleh seperti ini, pakai Google Form screenshotnya. Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang diminta Bapak Ibu. Jadi jangan mempersulit diri ya Bapak Ibu ya. Jangan mempersulit diri lagi Bapak Ibu ya. Silakan kerjakan lagi Bapak Ibu ya, diupload lagi ya. Takut kita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak hijau ya, tidak hijau semua jurnal itu dalam waktu 43 hari maksimal ya, maksimal 43 hari, minimal itu 18 hari. Nanti akibatnya Bapak Ibu tidak akan bisa nanti mendaftar UKPPPG ya. Oke, nah itu Bapak Ibu ya. Modul 2 ini contohnya sudah saya berikan 100 kali tadi contohnya. Saya mau add live lagi 4 menit lagi Kakak ya. Modul 2 sudah saya contohkan tadi ya. Ini modul berapa ini? Nilai. Modul 2 tadi sudah saya contohkan ya. Nih, kalau modul 2 saya merancang ya, merancang kegiatan berintegrasi pembelajaran sosial emosional, yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional berdasarkan KESEL ya dalam proses PBM ya di SMA saya. Nah, di sini contohnya, ini dia. Merancang kegiatan pembelajaran ya yang berintegrasi PSE. Oke, Bapak Ibu. Kakak adakah contoh jurnal BK modul 1 ya? Modul 1 ada yang asesmen kan? Ini dia. Asesmen dan layanan bimbingan konseling ya. Oke Bapak Ibu, waktu saya sudah habis nih 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang butuh referensi ya, hubungi saja admin kita ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas attention-nya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin referensi, silakan hubungi saja admin kita ya. Kita tidak membuatkan ya Bapak Ibu ya, tidak membuatkan ya, tetapi kita nanti akan memeriksa. Silakan Bapak Ibu buat sendiri dulu buat sendiri jurnalnya ya, nanti akan diperiksa oleh tim apakah ini sudah benar jurnalnya ya. Jadi kami ditekankan lagi tidak akan membuatkan Bapak Ibu jurnal ya. Kami hanya membimbing Bapak Ibu ya, memberikan masukan terhadap jurnal yang Bapak Ibu buat ya, dan begitu juga untuk mengkoreksi modul ajar Bapak Ibu ya. Untuk UKIN besok ya, silakan ambil yang paket lengkap. Oke? Oke, masih 2 menit lagi nih waktu saya. Aduh, gimana? Jadi ini Bapak Ibu ya, ini sudah nih tadi ya teman-teman kita yang tahun 2025 ini ya, ini sudah valid ini. Ya, ini tahun 2025 ini ya. Nah, ini dia yang tahun 2025 ya. Nah, ini dia. Ini sudah valid ya. Ini konsul dulu Bapak Ibu ya, konsul dulu dengan kita ya. Kita berikan masukan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Nah, kita berikan masukan. Kapan waktu saya membuat-buatkan? Saya nggak ada waktu membuatkan. Memberikan masukan saya ada waktu, oke? Nah, ini Bu Sani, ini terima kasih Bu Sani. Yuhu. Kak, lengkap semuanya. Saya sudah order. Jangan banyak tanya, langsung bawa admin Ibu ini. Terima kasih ya Kak Sani ya. Semoga berkah barokah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Insyaallah kita bertemu lagi besok ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.